saya cuma minta doa satu, Mbak. Saya cuma minta doa satu supaya hutang-hutang saya dilunasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sutanto, usia 34 tahun, yang kebetulan pemilik peternakan Wahyu Farm Pamulang. Awalnya itu sebenarnya karena saya hobi, seneng ya. Dari almarhum bapak saya dulu pernah miara kambing satu. Saya seneng gitu loh, melihat ada piaraan di rumah, seneng. Nah dulu itu sebenarnya saya dari tahun 2004 sejak lulus sekolah itu saya punya usaha toko handphone, Mbak. Punya toko handphone. Nah saya jalanin itu selama 12 tahun. Cuman saya ngerasa selama 12 tahun itu saya bergelut dengan yang namanya hutang bank. Jadi tiada hari, bulanan itu diudak-udak utang kita tuh untuk tagihan, untuk segala macem. Saya kayaknya usaha itu nggak tenang. Ya kan? Nah setelah sudah 12 tahun, saya bukannya mempunyai tabungan. Ya sebenarnya sih ada sih, dari toko handphone itu saya bisa memiliki rumah sebenarnya. Walaupun hanya rumah BTN ya, saya mempunyai rumah. Tapi kan itu nyicil, tetap juga berhubungan dengan hutang bank. Nah setelah 12 tahun saya ngerasa kok kayaknya semakin lama hutang saya semakin numpuk. Kurang lebih waktu itu nilainya sekitar 160 juta sekian. Nah di situ akhirnya saya merasa wah kayaknya saya udah nggak kuat gitu loh. Saya udah nggak kuat. Akhirnya saya stop dah tuh usaha handphone itu. Saya bahkan pernah buka toko AC, servis AC. Baju sudah, tapi tetap tidak berjalan. Dengan uang sewa ruko yang tinggi, pemasukan yang nggak seberapa, persaingan yang makin ketat, akhirnya saya nggak bertahan. Saya stop toko handphone dengan meninggalkan hutang sekitar 160 sekian juta. Nah, akhirnya dari uang sisa toko handphone itu saya ada sekitar uang 6 juta. Dari uang 6 juta itu saya coba gimana nih dari duit 6 juta ini nih. Ya kalau untuk saya sih saat itu bukan ini ya, 6 juta itu bagi saya nggak seberapa. Cuman dari 6 juta ini nih, apa nih yang bisa bikin saya seneng? Akhirnya pas saya lihat di Facebook, di ini saya lihat tuh ada yang jual kambing. Akhirnya saya beli kambing lah itu, sepasang dengan bawa anak, satu harga 3 juta. Nah duit saya dari 3 juta itu saya bikin kandang. Nah di situ hati saya senang, Mbak, dengan uang 6 juta bisa dapat kambing sepasang dan bawa anak, saya itu seneng. Akhirnya saya coba jalanin sambil saya kerjasama sama temen di ITC, buka toko baju. Nah kebetulan saat itu juga waktu saya di counter handphone itu kan kita punya temen nih Mbak, pemuda di Mekarjaya nih, di Serpong BSD, punya kayak untuk santunan yatim. Jadi kita nih ya anak-anak mudanya nih lagi itu sempat ada bicara gimana nih kita nih sisihin hasil ya 50.000 lah untuk anak yatim. Awalnya hanya anak-anak tongkrongan doang, ngumpul 500 kita jajanin anak yatim gitu. Lama-lama ada yang penghasilannya meningkat ngasih 100.000 gitu. Nah di saat itu pas saya dibuka toko di ITC nih Mbak, ya kebetulan emang saya lagi tuh rutin ya, bukannya kita ngebahas untuk riba atau gimana ya, kita hanya cerita berbagai pengalaman. Di saat saya buka toko di ITC, saya lihat di tempat KFC, McD, Jeko, saya ngeliat anak-anak itu makan makanan seperti itu kayaknya seneng banget, antusias gitu, mereka seneng makan. Nah akhirnya saya coba ngambil jalur yang berbeda, karena saya rasa yang ngasih duit itu udah banyak. Ya kalau ngasih duit paling mereka dikasih ke orang tua, paling buat jajan. Untuk anak yatimnya sendiri kurang gimana ya. Akhirnya saya belikanlah itu Jeko.
donat Jeko, saya belikan donat Jeko. Saat kan sama aja harganya. Kita ngasih duit 100.000 sama Jeko cuma 120, dia dapat 2 box, sudah bisa buat seneng sekitar 24 anak saat itu. 24 anak kan donat 2 lusin ya 120. Nah, terus akhirnya saya bawain deh tuh untuk awal Jeko ya. Saya bawain awal Jeko. Saya lihat mereka makan langsung seneng. Wah, langsung pada seneng, pada girang, pada seneng. Nah, di situ saya timbul saya mempunyai tekad. Pokoknya setiap ada acara yatim, insya Allah saya bawain makanan. Mau Jeko, mau burger saya bawain. Sampai saya dipanggil Om Jeko gitu. Jadi kalau saat itu saya nggak pernah, waktu dia ke Masjid Kuba Emas, saya lagi di luar kota, saya nggak ngasih, ditanyain Om Jeko-nya mana nih gitu, kok nggak ngirim Jeko gitu. Makanya setelah itu saya usahakan rutin. Nah, di saat dia ziarah ke Banten, saya lagi tuh ditanya Bang Wahyu mau minta doa apa nih, anak-anak mau ziarah ke Banten gitu kan. Saya bilang saya cuma minta doa satu, Mbak. Saya cuma minta doa satu supaya hutang-hutang saya dilunasin. Saya bilang gitu. Oh ya udah. Pas di Banten saya didoain tuh, ada videonya, saya dikirim didoain supaya Bang Wahyu yang punya hutang segera dilunasi hutangnya gini-gini. Amin. Itu nggak ada 1 minggu, Mbak. Nggak ada 1 minggu. Mereka pergi hari Minggu. Nah, pas hari Jumat saya lagi jaga toko, ada yang datang orang kayak Pak Haji itu datang, dia nanyain ada ruko yang dijual nggak gitu. Nah, kebetulan emang saya tahu ada ruko yang dijual karena saya lagi sekitar nggak lama lah, beberapa hari setelah itu kan, sebelum itu ada dia bilang, Pak, ruko saya jual dengan harga sekian. Ya udah, akhirnya saya jualin. Saya bilang kalau seandainya saya bisa ngelebihin harga, boleh nggak? Oh boleh Pak, silakan. Yang penting harga saya dari sekian. Akhirnya saya jualin tuh. Dari saya jual itu, saya dapat sekitar 50 juta, Mbak. Dapat saya 50 juta, terus dapat komisi dari pembeli itu 7 juta. Gitu, karena saya merantarain, saya ngurus, dapat sekitar 57 juta. Nah, dari 57 juta itu sebenarnya saya pas dapat itu, ya senang sih senang, cuma sebenarnya saya bingung. Ini duit 50 juta ini saya mau diapain? Saya bayar hutang bank yang sekitar nominalnya 160 juta, paling saya aman 3 bulan. Saya bayarin 3 bulan kemudian saya diudak-udak lagi. Akhirnya saya bingung. Yaudah, akhirnya karena saya harus berani gitu, harus berani ngambil resiko yang ada. Saya ngomong nih ke bank, saya minta waktu di 6 bulan. Yaitu pasnya setelah habis lebaran haji. Nah, duit 57 juta itu saya buat bikin kandang, saya buat beli kambing isi. Jadi ya itulah, pas saat lebaran haji itu saya kekumpul kambing sekitar 60 ekor. Dulu mah kandangnya masih bambu ya, masih biasa. Itu sekitar 60 ekor saya ini. Nah, setelah itu pas saat sebulan sebelum lebaran haji, orang-orang kan bukanya 2 minggu sebelum lebaran haji itu paling lama. Tapi karena saya pemula, saya takut kambing saya nggak laku, saya nggak punya pelanggan. Nggak, ini saya takut nggak laku. Akhirnya saya buka deh itu sebulan sebelum lebaran haji ya. Sampai saya dikatain sama orang itu, buset getol amat cari duit gitu loh. Jadi saya cuma hanya ketawa, udah biarin, yang penting saya usaha gitu. Tapi alhamdulillah seminggu setelah saya buka itu sekitar 50 ekor laku, Mbak. Jadi hanya sisa 10 yang besar-besar yang belum laku. Berarti kan saya kekurangan barang tuh. Saya cari, kebetulan saya kenal sama orang Wonosobo, distokin, saya cari-cari ke petani, saya stokin. Singkat cerita, saat itu lebaran haji itu saya jual sapi 3 ekor, jual kambing 106 ekor. Nah, dari uang itu saya bisa bayar hutang bank yang nominalnya 160 juta. Terus saya bisa renovasi rumah orang tua. Dan saat itu masih ada sisa sekitar 70 juta, ya saya beli kambing lagi untuk perputaran, untuk stok tabungan. Ada pepatah ini ya, peternak ya. Pepatah peternak itu kan mengatakan sebenarnya
untuk pemuda-pemuda nih, kalau saya lihat kan pemuda-pemuda itu kan untuk miara kambing, ngarit, itu mempunyai standar gengsi yang tinggi ya. Jadi malu lah gimana sebenarnya. Kalau bagi peternak, saya bangga jadi peternak gitu ya. Nggak ada itu yang namanya pengangguran. Ya, yang ada hanya malas kerja, itu aja sih. Sebenarnya kalau ngarit pasti dapat duit. Pokoknya siapapun pemuda di sini nih yang mau ngarit bawa rumput 1 karung itu udah pasti saya bayar gitu. Jadi hanya gengsi aja yang perlu dibenahi sebenarnya. Karena jangan dilihat kambing baunya, gengsi, tapi insya Allah untuk penghasilan bagus. Selama hari kiamat belum datang, kambing itu pasti banyak yang nyari.